Ya, Putri mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya cek dulu ya yang belum KRS-an. Hadir nggak di sini? Rama Marlina, Rama hadir nggak? Rama Marlina Ellen. Maaf lagi adzan. Saya cut dulu ya. Dengerin adzan dulu. Rama Marlina Ellen ada nggak? Nggak ada ya? Ya. Teman dekatnya ingatkan untuk KRS-an ya. Sekali lagi saya ingatkan, skalsa dan siakat tidak ada hubungannya. Ya, jadi kalau belum KRS-an, ibaratnya saya mau nyuri-nyuri mengerjakan kuis dulu, monggo. Ya nggak sih? Saya mau nyuri-nyuri ngumpulin tugas dulu, monggo. Tapi kalau misalnya sampai akhir semester nggak KRS-an, nanti dosennya bingung mau entry nilai gimana gitu kan. Namanya nggak ada di siakat, kayak gitu. Kasihan nanti malahan akhirnya cuti, ya rekapan nilainya hilang semua, kayak gitu. Itu ya.
Jadi kenapa sih KRS itu penting? Karena nilai kalian akan dientrikan di Siakat. Kalau kalian nggak KRS-an, otomatis dosen nggak bisa entry nilai. Walaupun kue nangis-nangis, saya udah mengerjakan tugas, saya udah mengerjakan kuis, saya udah mengerjakan UTS, sama aja bohong. Itu ya. Terus sekilas saya lihat pengumpulan tugas mata kuliah SIK ini antara kelas A dan B. Ini kelas A kan ya. Kelas A itu misalnya yang mengumpulkan hanya sedikit banget lah tadi, 30-an mungkin. Kelas satunya banyak, lebih banyak intinya. Emang kelas A, B itu kayak gitu, lebih bagus kelas B angkatan kalian, apa gimana? Secara IP, saya nggak mudeng, karena saya nggak pernah ngajar. Saya sebagai prodi iya bisa ngecek sih, cuma mending tanya aja ke kalian. Apa nggak tahu? Nggak tahu? Kurang tahu. Oh, kurang tahu Kalau ya. masalah itu kurang tahu, Bu. Oke. Ya, oke. Kita list dulu. Coba siapa sadar diri dulu, siapa yang belum ngumpulin tugas. Udah nggak bisa diapa-apain juga sih. Saya cuma nanya doang. Saya ya hanya akan menilai yang sudah upload saja di Skalsa. Sudah saya download barusan. Saya cuma pengen tahu aja kenapa nggak ngumpulin. Ada? Ada yang merasa yang Zoom, kita lagi Zoom ini, ada yang belum mengumpulkan tugas, membuat apa sih ya tugasnya? Diah Soniawati? Membuat mind mapping, Bu. Oke, membuat mind mapping. Ya, ada yang merasa belum? Ada nggak? Ada? Nggak ada? Merasa yang di sini udah mengumpulkan semua? Gitu ya? Yang di saya ada pertama ya, Avita, Andita, Anggi. Avita, Andika, Anggi. Avita, Andika, Anggi. Berarti Alisa enggak. Alisa ada nggak? Halo Alisa? Alisa ada nggak sih? Ada kan di sini nama partisipannya ada. Ada. Mana Alisa? Iya, Bu. Videonya aktifin, Mbak. Iya. Kenapa nggak ngumpulin tugas, Mbak? Jadi dari tadi pagi itu susah banget, Bu, buat login. Baru jadi tadi pagi ya, Pak? Harusnya kayak gitu kan sehari sebelumnya. Mana kalau kamu sudah bikin, mana Iya, sudah, coba? Bu. Ya, mana buktinya? Ya. Mau dikirim? Dituliskan? Mau dikirim lewat apa, Bu? Enggak, dituliskan. Sudah Tunjukin dikirim? aja ke saya. Oh, iya. Bentar ya, Bu. Tadi buat Google Meet aja itu keluar-keluar terus. Sinyalnya emang gitu. Ini, Bu. Nanti kita. Halo? Gimana? Ya, ini sudah, Bu. Oke, tapi sama aja kan saya nggak bisa nilai. Terus ada Bambang, Bekti, Diah Tri, Dita. Bambang, Bekti, Diah Tri, Dita. Berarti Dina, Desi enggak? Iya enggak? Desi sudah mengupload, Bu. Enggak ada, Mbak. Kapan uploadnya? Barusan. Ya nggak bisa lah, udah saya download. Ya nggak? Mana Desi? Tadi habis dikirim. Nah, iya, udah saya download tugasnya. Jadi buat pengalaman ya, nggak boleh seperti itu. Saya nanya dulu, Natasha Kaunang.
Natasha, komponen nilai SIK apa aja? Halo Natasha. Maaf Ibu, untuk Ya, komponen nilai SIK apa aja? untuk komponen yang untuk brand mapping ya Bu? Enggak, di mata kuliah SIK, kamu besok dinilai dari apa aja? Dari tugas, Berapa persen? tulis, keaktifan di forum, sama nilai UTS UAS Bu. Iya, masing-masing berapa persen? Ada yang tahu persenannya atau nanti saya tahu? Maaf Ibu, saya kurang hafal tapi saya coba buka di RPP boleh Bu? Boleh, boleh. Yuk, Natasha, untuk mengingatkan teman-teman juga. Untuk nilai evaluasi, UTS 25%, Mm-mm, UAS 25%, mm-mm, tugas 25%, mm-mm. tulis 15%, dan yang terakhir ada soft skill 10% Ibu. Oke, makasih Natasha. Diingat-ingat ya teman-teman, bahwa UTS UAS tugas itu dinilai 25%, 25 loh ya. Jadi kalian nggak mengerjakan salah satu, 25%-nya hilang. Walaupun tugas nggak hanya dari saya, dari Pak Jayus, Pak Wasis, Bu Indri, gitu ya. Jadi buat pengalaman, tugas dari saya udah 0, tugas dari dosen lain nggak boleh 0, ya. Karena nanti pembaginya tetap saya ikut membagi di situ. Terus Rahma, hari ini kita mau belajar apa Rahma? Rahma Kailasari. Informasi pada pengurusan perawatan. Apa? Ulangi. Dampak informasi penggunaan perawatan. Oke, coba Ita Prayulis diulangi. Dampak teknologi informasi pada pengguna asuhan keperawatan, Bu. Oke. Ya, selanjutnya saya share screen. Saya cerita dulu, kemarin saya ngajar anestesi sama juga presentasi. Saya hanya asal tunjuk aja ya, asal buka folder aja yang berdasarkan saya download dari Skalsa. Misalnya namanya Gani. Saya buka Gani, PPT-nya saya buka, di dalamnya namanya Adi. Nah, jadi saya mau ngomong bahwa hal-hal yang nggak benar nanti sama Allah pasti akan ditunjukkan. Ya, kenapa sih saya nggak klik punya Gani? Ya itu Allah yang menggerakkan. Kan saya nggak tahu kan. Loh, ternyata di dalamnya namanya Adi, kepriwe ceritane. Gitu. Gitu ya. Pun termasuk tugas ini. Ya, jadi kalau bisa ya yang betul, karena tadi yang nggak betul mungkin akan ada jalan dari Allah biar nanti ketahuan gitu ya. Oke. Fatwa sudah upload tugas belum Fatwa? Halo Fatwa. Sudah, Bu. Fatwa sudah ya? Sudah, Bu. Iya, ini saya buka Mas Fatwa. Mas Fatwa terangin ke kita ya. Saya taunya semester kalian ya Andika, dok ya, ternyata ada nama Fatwa. Oh, ada nama Rica, Putri udah tahu juga. Mana Fatwa? Ini ya. Oh, ini. Ada gambar virusnya apa Fatwa?
Ini caranya, Iya, Bu. ya, ini caranya biar dia, ini gimana? Ada yang tahu nggak? Biar dia landscape. Di bagian back layout-nya diganti, Bu. Page layout, ya. Terus, Itu diganti jadi landscape yang bagian nggak kelihatan, maaf, Bu. nggak kelihatan? Di rotasi, Bu. Coba tuh, Bu, Rotasi. ada rotate. Ya. Di rotasi. Oke. Apa harus update ini? Harus update. Berarti ke kanan ya? Harus update, guys. Ngelasi teman. Nggak bisa ya berarti ya? Coba Ibu kalau gambarnya diklik, Bu. Gambarnya bisa diklik nggak, Bu? Bentar. Gambar ini ya. Terus Diklik, Bu. Wah, keluar ya. nggak bisa. Harus update ya? Format, Bu. Format. Mana format? Oh, ini form. Bukan? Bukan, Ibu. Bukan ya? Ya, Ini WPS, Bu. Nggak apa-apa ya, Fatwa bisa baca, Mbok? Bisa. Ya, nggak apa-apa ya, Mbak Mas, pusing sebentar. Yuk, Dukung silakan. apa-apa, Bu. Ya, Bu. Dampak teknologi informasi pada penggunaan asuhan keperawatan. Yang pertama, dampak positifnya. Dampak positifnya terdapat yang pertama, mempercepat arus informasi. Arus informasi itu adalah agar cepat dan bahkan cenderung tidak berkontrol hingga saat ini. Namun demikian, hal ini merupakan salah satu dampak positif karena dapat memberikan informasi mengenai suatu kejadian secara cepat meskipun terkadang tidak akurat dan tidak tepat. Yang kedua, manfaat positifnya mempermudah akses terhadap informasi terbaru. Merupakan salah satu efek dominan yang dari bertambahnya cepatnya arus informasi. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sangat pesat, maka siapapun akan memperoleh informasi dengan mudah. Yang ketiga, dampak positifnya media sosial. Merupakan dampak positif lainnya dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Media sosial dapat memberikan banyak sekali manfaat sekali. Salah satunya adalah dapat mempertemukan individu dengan orang baru dan menambah relasi antara individu. Yang keempat, dampak positifnya adalah membantu individu dalam mencari informasi. Dalam mencari informasi yang baru dan masih hangat, maka teknologi informasi dan juga komunikasi sangat memegang peranan yang penting. Dengan adanya arus informasi yang menjadi jauh lebih cepat, maka individu akan menjadi lebih mudah dalam mencari informasi yang diinginkan. Yang selanjutnya, dampak positif yang kelima adalah media hiburan. Media hiburan yaitu pemanfaatan dari teknologi informasi dan juga komunikasi. Berikutnya adalah dalam hal hiburan. Contohnya dari media hiburan berupa game, musik, dan juga video. Banyak
orang yang bisa hilang dan juga lepas dari stres karena hiburan yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya keenam, dampak positif yang keenam, sharing dan berbagi file. Sharing dan berbagi file dan juga dokumen saat ini sudah merupakan kebutuhan dari setiap orang, baik dari file musik ataupun dokumen penting. Bisa dibagikan dengan menggunakan internet yang merupakan produk dari teknologi informasi dan juga komunikasi. Yang terakhir, dampak positif membantu menyelesaikan masalah dengan mudah. Membantu menyelesaikan dengan mudah, maksudnya di sini teknologi informasi dan juga komunikasi ternyata juga memiliki dampak positif dalam hal penyelesaian masalah. Dengan komunikasi yang menjadi lebih baik dan juga arus informasi yang cepat, maka teknologi informasi dan juga komunikasi dapat menjadi solusi bagi masalah Anda. Selanjutnya yang kedua, dampak negatif. Dampak negatif di sini memiliki beberapa dampak negatif yang cukup mengganggu kehidupan sehari-hari. Kebanyakan dampak tersebut disebabkan karena penyalahgunaan dari teknologi informasi dan komunikasi, ataupun disebabkan karena kurangnya pemahaman user akan etika dan juga cara menggunakan teknologi informasi dan juga komunikasi dengan baik dan juga benar. Contohnya yang pertama, individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik. Yang kedua, meningkatnya penipuan dan juga kejahatan siber. Yang ketiga, cyberbullying. Yang keempat, konten negatif yang berkembang pesat. Yang dampak negatif yang kelima, fitnah dan pencemaran nama baik secara luas. Terus dampak negatif yang keenam, menjauhkan yang dekat. Yang ketujuh, mengabaikan tugas dan juga pekerjaan. Yang terakhir, dampak negatifnya membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mau bertanya nggak? Kalau nggak ada, Putri yang nanya. Nggak ada? Oke. Fatwa. Udah nafas panjang? Dah ya? Dalam, Bu. Udah nafas panjang? Dah. Judulnya Sudah, apa? Bu. Fatwa, judulnya apa ya? Dampak teknologi informasi pada pengguna asuhan keperawatan. Ya, pada penggunaan asuhan keperawatan. Yang kamu jelaskan tadi udah ngomongin tentang asuhan keperawatan. Dampak IT terhadap asuhan keperawatan kan ya? Iya, Bu. Tapi tadi kamu ngomong media hiburan, bullying. Nyambung nggak? Sudah menjawab pertanyaan judulmu belum? Dampak IT terhadap penggunaan asuhan keperawatan. Gimana Fatwa? Belum, Bu. Belum. Ya karena kowe kakek gambar, apik sih apik. Ya, saya suka gambarmu kreatif gitu ya. Tapi jadi orang fokus. Ya, Fatwa ya. Fatwa emang seneng gambar. Enggak, Bu. Enggak bisa gambar. Lah itu? Iseng, Bu. Oh, iseng. Iseng kalau ditelateni bisa ini loh menghasilkan. Ya, Fatwa. Ya, Bu. Ya, berarti besok kalau
ada tugas dibaca pelan-pelan, ketika di searchingnya juga pelan-pelan ya, ora sing njur langsung ada dampak ini langsung ditulis, enggak ya, Fatwa ya. Ya, Bu. Ya, oke. Ada mungkin pertanyaan lain dari teman-teman yang lain? Selanjutnya saya coba punya, udah laki-laki ya, tinggal yang perempuan ya. Luvita ada nggak? Ada, Bu. Ya, oke. Luvita ya. Iya, Bu. Luvita. Ya, silakan Luvita. Terbaca ya Luvita ya? Terbaca, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mind mapping tentang dampak teknologi informasi pada pengguna asuhan keperawatan. Dari dampak teknologi informasi pada pengguna asuhan keperawatan terdapat dua dampak, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Untuk dampak negatifnya terdiri dari yang pertama, penurunan proses berpikir kritis dari perawat. Dikhawatirkan akan adanya penurunan proses berpikir dari perawat karena informasi yang didapatkan itu mudah untuk diakses. Kemudian yang kedua, keterbatasan kapasitas penyimpanan data. Lalu yang ketiga, kelemahan dokumentasi keperawatan berbasis komputer. Untuk kelemahan dokumentasi keperawatan berbasis komputer itu diantaranya kemampuan perawat dalam melaksanakan proses keperawatan dan keterampilan perawat menggunakan komputer. Kemudian yang keempat, penurunan kepekaan antara perawat yang satu dengan yang lain atau antara perawat dengan klien. Karena dengan adanya penurunan kepekaan, maka segala sesuatu dapat dilakukan secara online tanpa harus tatap muka. Kemudian untuk dampak positifnya, yang pertama perkembangan ilmu pengetahuan. Pasien mendapatkan intervensi keperawatan bersumber dari riset memiliki luaran yang lebih baik dibandingkan dengan pasien yang hanya mendapatkan intervensi standar. Kemudian yang kedua, perkembangan mutu pelayanan. Dengan adanya internet akan mempermudah dalam mencari informasi sehingga memungkinkan bagi perawat untuk senantiasa mengupdate keilmuan melalui internet dengan mengakses berbagai perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan bidang pelayanan keperawatan. Kemudian yang ketiga, perkembangan pelayanan keperawatan. Tuntutan pelayanan keperawatan yang profesional dari masyarakat menuntut perawat untuk mengupdate pengetahuan dan menjalankan asuhan keperawatan berdasarkan evidence-based. Yang terakhir ada sarana perpustakaan. Di dalam sarana perpustakaan dapat memperoleh buku-buku baik itu yang dapat dibaca baik itu secara online maupun offline yang sudah di-download terlebih dahulu secara gratis. Kemudian buku-buku tersebut itu mulai dari buku kesehatan, ensiklopedia, dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pertanyaan? Ada nggak? Oke, coba ya Mbak Luvita ya. Luvita, dampak negatifnya ya, itu kan penurunan proses berpikir kritis. Kok bisa sih
dengan adanya IT kan identik dengan Mbah Google ya. Iya nggak sih? Oh, saya nggak mudeng tentang ini, saya langsung searching. Tapi kok bisa malah jadi penurunan proses berpikir kritis dari perawat? Informasinya mudah untuk diakses, Bu. Terus? Kan berarti kudunya pinter-pinter ya, wong saya langsung searching, tapi kok malah berpikir kritisnya jadi menurun. Atau ada pendapat yang lain? Silakan temannya mungkin yang jawabannya sama. Boleh membantu menjawab, Bu? Boleh. Ya, menurut saya nilai dari proses penurunan proses berpikir kritis dari perawat itu karena seorang perawat terlalu mengandalkan untuk mencari segala sesuatu di internet, jadi mereka menyelesaikan segala masalah itu selalu kayak berpatokan kepada internet, jadi tidak berpikir kritis terlebih dahulu, tetapi mereka langsung lari ke internet seperti itu, Bu. Jadi seharusnya mereka itu menyelesaikan masalah kepada pasien, terutama itu harus diselesaikan melalui pola pikir kritis terlebih dahulu seperti itu, Bu. Mungkin itu bantuan saya pada Levita, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Andika. Terus bentuk apa ya? Salah satu contoh berpikir kritis tuh kayak gimana sih? Yang akhirnya kok malah jadi nurun dengan adanya teknologi informasi. Mudah nggak? Coba Andika lagi yuk, tambah penjelasannya lagi. Misal saja kayak apa ya? Misal saja kayak penanganan yang harus dilakukan kayak pemberian obat seperti misal saja dalam ini, Bu, komunikasi antara perawat, jadi seharusnya yang seharusnya bisa dikomunikasikan dengan teman sejawat terlebih dahulu, tetapi mereka itu tidak mengkomunikasikan terlebih dahulu, tapi langsung larinya ke internet gitu loh, Bu. Jadi segala masalah bukannya dikomunikasikan terlebih dahulu, tetapi dia larinya langsung ke internet. Jadi seperti memutuskan segala tindakan sendiri dan mencari di internet seperti itu, Bu. Itu menurut saya. Ya, sip. Ya, jadi yang namanya berpikir kritis itu bisa dengan cara brainstorming ya. Brainstorming atau curah pendapat. Makanya sering banget dosen itu nyuruh mahasiswanya silakan diskusi kelompok, karena harapannya dengan itu proses berpikir kritisnya muncul ya. Sering juga dosen ngasih case-case tadi yang harapannya melatih kemampuan berpikir kritis. Lah dengan adanya teknologi informasi yang apa-apa langsung searching, akhirnya proses untuk berpikir kritis jadinya nggak ada, karena tadi langsung instan, nggak ada tadi proses curah pendapat, ya kan? Sebenarnya bagus ketika si masing-masing langsung searching, tapi habis itu langsung brainstorming, tapi kadang proses brainstorming itu dilewati yang akhirnya jadi proses berpikir kritisnya jadi menurun, jadi tumpul gitu ya. Itu ya, oke, sip. Terus, atau ada pertanyaan lagi? Untuk, siapa tadi ya? Lavita, apa Luvita? Luvita, ada nggak? Kalau nggak ada, saya langsung share screen materi saya sendiri, tapi cuma sedikit saja. Ini ganti link ya. Ini waktunya udah habis. Saya close, saya ganti link yang baru. Oke? Ibu. Yeah. Ibu.